Saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu dalam Injil diceritakan bagaimana orang Farisi mencoba Yesus dengan pertanyaan menjebak perihal apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Pertanyaan yang menjebak itu menjadi sarana dan kesempatan bagi Yesus untuk menawarkan pesan bijak. Dari cerita itu Yesus mau mengajar bahwa sebagai seorang pengikut Tuhan, seseorang tidak dapat memisahkan diri atau hanya memilih satu antara kewajiban dan komitmen kepada Allah dan kewajiban serta komitmen kepada sesama. Maka kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Dalam Injil minggu ini kita juga mendengar bagaimana orang Farisi mencobai lagi Yesus dengan pertanyaan yang menjebak. Diceritakan bagaimana ahli Taurat setelah berkumpul dan berdiskusi datang kepada Yesus untuk bertanya tentang hukum yang paling utama. Pertanyaannya adalah, "Guru, hukum manakah yang paling utama dari semua hukum yang ada?" Hukum manakah yang paling utama? Sebenarnya ahli Taurat tidak seharusnya menanyakan hal ini kepada Yesus, karena mereka sendiri tahu persis semua hukum. Merekalah yang lebih mengetahui hukum, karena kerja mereka adalah mempelajari hukum dan mencoba menafsirkan hukum. Mereka menghafal ayat-ayat dan mengetahui secara detail semua perintah hukum Taurat. Tetapi mereka mempunyai motif jahat dalam mengajukan pertanyaan ini. Mengapa orang Farisi mempertanyakan mana hukum yang utama kepada Yesus? Orang Farisi melihat bahwa Yesus tidak menjalankan hukum Taurat. Sebagaimana kita tahu bahwa pada zaman Yesus amat kuat pengaruh hukum dan kitab ulangan dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Ditemukan banyak aturan sesuai dengan adat istiadat sebagai manifestasi dari hukum yang kita dengar dari kitab ulangan. Itu ada 613 pasal peraturan yang serba sempit. Misalnya adat istiadat atau tata cara makan sesuai dengan adat Yahudi. Tidak boleh bekerja pada hari Sabat, aturan persembahan, larangan pergaulan dengan orang berdosa, perlindungan terhadap orang buta, dan lain-lain. Itu diatur detail hingga 613 pasal. Tetapi ada satu hal yang baru dibawa oleh Yesus dalam hidupnya. Misalnya ketika orang Farisi menegur para murid memetik gandum dan menggeriknya serta memakannya pada hari Sabat, Yesus justru membela para murid dengan mengatakan bahwa bukankah Daud juga pernah masuk rumah ibadat dan makan roti persembahan yang hanya bisa dimakan oleh para imam? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ahli Taurat juga mengamat-amati entah dia akan menyembuhkan pada hari Sabat agar mereka dapat menjebaknya. Tetapi ketika ini Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada juga peraturan dalam agama Yahudi bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang jahat. Tetapi Yesus melawan itu dan dia bergaul dengan orang-orang jahat. Ini bertentangan dengan hukum Yahudi yang melarang warga Yahudi bergaul dengan para pendosa. Dan Yesus mengatakan, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Dalam banyak hal Yesus menyimpang dari kebiasaan dan adat istiadat orang Yahudi. Orang Farisi dan ahli Taurat melihat sepertinya ada hal yang baru, yang tidak biasa, yang menggugat, yang lain dari yang lain yang dipraktekkan dan dihidupi oleh Yesus. Maka salah seorang bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan seperti ini. Apakah kamu tidak lagi menghargai dan menghormati perintah Tuhan, perintah Taurat dan hukum adat Yahudi yang selama ini dijalankan, sehingga kau banyak melanggar perintah Yahudi itu? Yesus menjawab dengan sangat jitu, dan jawaban ini belum pernah terbersit dalam pikiran ahli Taurat secara eksplisit.
Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Farisi, orang Israel. Tuhan Allah kita ialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam usahanya untuk menjawab pertanyaan orang ahli Taurat, Yesus mendasarkan hukum yang paling utama pada pengakuan iman yang terdapat dalam Ulangan, kitab Ulangan 6, bab 6 ayat 4. Dikatakan, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dengan mendasarkan pada hukum yang paling utama, Yesus mau menegaskan bahwa dasar cinta kasih itu ada pada keesaan Tuhan, keunikan dan kasih setianya. Kebaruan yang dibawa oleh Yesus adalah menggabungkan perintah taat kepada Allah sebagai bukti kasih dan kasih kepada sesama sebagai konsekuensi dari kasih taat kepada Allah. Kasih kepada Allah dan sesama itu bagaikan satu kesatuan adalah absurd dan tidak masuk akal jika seseorang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi yang dikasihi oleh Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kepada kita diperdengarkan hukum perjanjian yang menerapkan prinsip-prinsip besar 10 perintah Allah pada kehidupan sosial. Umat diperingatkan akan kewajiban-kewajiban terhadap yang paling lemah dan yang paling miskin. Mereka yang paling lemah dan paling miskin siapa itu? Yatim piatu dan janda, orang asing dan semua orang yang syarat dengan utang. Maka sebagai konsekuensi dari mencintai Allah adalah juga mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Yesus setelah ditanya oleh orang Farisi tentang hukum yang utama menjawab bahwa perintah yang utama adalah mencintai Allah dan mencintai sesama. Cinta kepada Allah seharusnya terpancar juga kepada cinta kepada sesama. Sesama adalah mereka yang juga dicintai oleh Allah. Maka mencintai Allah juga sebagai konsekuensinya adalah mencintai mereka yang dicintai oleh Allah. Yesus mengingatkan bangsa Israel sebagai orang yang beriman dan mencintai Tuhan agar tidak pernah melakukan praktek penindasan terhadap orang lemah dan mengingat bahwa mereka juga pernah sebagai orang lemah ketika mereka tinggal di tanah Mesir. Saudara-saudari yang terkasih, di mana persisnya kekeliruan orang Farisi dan pemuka agama Yahudi? Mereka menjalankan segala hukum dalam rangka mencintai Allah. Mereka menjalankan hukum ini, yakni seumur hidup hendaklah engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia. Kepatuhan terhadap hukum Allah ini mereka lakukan dalam kegiatan ritus liturgi yang ketat, menjalankan hukum-hukum secara ketat. Mereka tidak melihat semangat yang ada di balik hukum itu. Lihat apa yang terjadi ketika seorang imam hendak pergi ke bait Allah dan melihat di pinggir jalan seorang yang dirampok berbaring dengan duka parah. Maka demi kepatuhan kepada Allah, seorang imam itu meninggalkan orang yang dirampok itu dan pergi menjalankan tugas untuk memimpin ibadat di bait Allah. Komitmen orang Farisi dan pemuka agama Yahudi terhadap Allah tidak dibarengi dengan komitmen kepada kesejahteraan manusia. Inilah persisnya kekurangan orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Yesus menjawab pertanyaan mereka sekaligus mengajar bahwa komitmen kepada Allah harus dibarengi dengan komitmen kepada sesama. Kasih dan cinta kepada Allah harus dibarengi dengan kasih dan cinta
kepada sesama. Keadilan dan menciptakan damai di antara manusia inilah semangat dari segala aturan-aturan yang ada. Para pendengar dan pembaca Injil Matius diajarkan oleh Matius agar melihat nilai yang terkandung, semangat yang terkandung dalam setiap aturan yang ada dalam Taurat. Jangan hanya terpaku pada hukumnya dan aturan itu, tetapi harus dilihat semangat yang ada di balik setiap aturan. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama itu bagaikan satu koin dengan dua wajah. Yang satu tak mungkin tanpa yang lain. Nah, dalam hidup sebagai seorang beriman, kita mengasihi baik Allah maupun sesama. Mengasihi Allah dalam kegiatan liturgi dan mengasihi sesama dalam praktek hidup sehari-hari. Mengasihi Allah konsekuensinya adalah juga mengasihi semua yang dikasihi oleh Allah, yakni sesama. Dikatakan, kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, secara implisit Yesus mengatakan, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati dan segala kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti aku mengasihi manusia. Bagaimana Allah mengasihi manusia, bagaimana Yesus mengasihi manusia, dia rela berkorban, rela mati di kayu salib untuk mengasihi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Maka mengasihi sesama bukan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga tidak sanggup dan tak tahu mengasihi diri sendiri. Sering kita merusak diri sendiri. Maka kriteria atau model untuk mengasihi sesama adalah Yesus sendiri yang mengasihi manusia dengan rela mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Amin.